warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang di rumah? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, kita coba lagi sambil berdiri. Oke, apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Oke. Selamat pagi, hebat, apa kabar? Jawabnya baik. Sekali lagi. Selamat pagi, hebat, apa kabar? Bagus. Selamat pagi, pintar, apa kabar? Selamat pagi, hebat. Selamat pagi, pintar. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Masya Allah. Anak-anak Ustadz di rumah tetap semangat ya. Tetap semangat dan selalu ceria. Oke. Baik, ketemu lagi dengan Ustadz ya, anak-anak Ustadz kelas 1. Jangan lupa, ini wajah Ustadz Erwanto. Oh, ini wajah Ustadz ya. Selalu diingat orangnya yang ya imut-imut gini lah ya, hitam mutung ya, identik dengan Ustadz seperti ini ya. Baik, anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz mau mengingatkan nih, di rumah menyimak video ini harus dengan pakaian yang rapi ya, dengan pakaian sekolah. Oke? Siapkan semua perlengkapan. Pastikan anak-anak Ustadz di rumah sudah mandi. Nah, ayo anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, jangan lupa mandi biar wangi ya, biar wangi, rapi, ganteng ya. Oke, dan sarapan, minum susu biar selalu sehat dan semangat. Baik, anak soleh. Oke, kurang kompak. Anak soleh kurang kuat, masih kalah dengan orang Papua. Jangan kalah dengan orang Papua, harus semangat. Anak soleh. Oke, bila perlu sambil lompat. Anak soleh, siap. Nah, gitu. Oke, duduk yang rapi. Nah, tanpa basa-basi, nanti takutnya basah dan basi. Kita langsung saja. Oke, anak-anak Ustadz, mari kita hening sejenak, kita berdoa agar pembelajaran hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, mari ku gabung jadi satu lalu berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Siapkan bukunya, dibuka halaman 3. Halaman 3. Baik, anak soleh, anak soleh. Nah, sudah disiapkan bukunya? Baik, sebelum memulai pembelajaran, ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini. Tara. Baik, anak-anak Ustadz, jadi dibuka bukunya halaman 3. Kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di bukunya PAI halaman 3. Nah, sekilas Ustadz menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah ya,
pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nama ayahnya Abdullah, nama ibundanya Aminah. Oke, anak-anak Ustadz, untuk lebih lengkapnya anak-anak Ustadz bisa menyaksikan video tentang awal mula atau kisah dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang terakhir. Beliau adalah utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada saat itu, mereka semua tinggal di kota Mekah. Tahu tidak teman-teman, ternyata jarak antara Indonesia dan Mekah sangat jauh sekali, sekitar 8.388 km. Jadi, kalau kita hendak pergi ke Mekah, alat transportasi yang paling cepat untuk saat ini kita pakai adalah dengan menggunakan pesawat. Ketika Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah persiapan selesai, Ayah Abdullah dan teman-temannya segera berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mereka segera melakukan perjalanan ke negeri yang sangat jauh yang bernama negeri Syam. Karena di negeri Syam banyak orang yang akan membeli barang dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini selama berminggu-minggu dengan menggunakan unta dari pagi hingga petang. Terkadang mereka berhenti untuk beristirahat. Namun, ketika baru sampai di Madinah, Ayah Abdullah ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit dan wafat di sana. Kabar bahwa Abdullah telah wafat membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun, mereka juga tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari telah berlalu, dan hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah lahir ke dunia ini. Semua orang merasa bahagia, termasuk sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Dan beliau memberi nama kepada bayi mungil itu dengan nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya Muhammad berkeliling Ka'bah dan ia berdoa, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit dan makhluknya yang ada di bumi." Demikian teman-teman, cerita mengenai masa kelahiran Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, ketika Muhammad masih di perut Bunda Aminah, terjadi peristiwa besar yang dilakukan oleh Abraha. Ia hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah mengirim pasukan burung ababil untuk melindungi Ka'bah.
Dan seperti Abdul Muthalib, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi teladan kita hingga saat ini. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, pada tahun 570 Masehi. Sehingga sampai saat ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dengan nama Maulid Nabi. Nah, baik anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, itu tadi video tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena di video itu belum begitu lengkap, jadi Ustadz menambahkan sedikit. Ketika Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad juga disusui oleh sosok seorang wanita yang begitu mulia. Namanya adalah Halimah. Ya. Ketika Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, keberkahan datang begitu banyak sekali yang Allah berikan kepada Halimah dan keluarganya, kepada suaminya, dan lain sebagainya. Nah, ketika di usia 6 tahun, Nabi Muhammad ini ditinggal oleh ibundanya. Jadi ibundanya Aminah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad di usia 6 tahun. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nah, di situ kita bisa belajar betapa tegarnya Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ayah dan ibundanya. Nah, Nabi Muhammad lantas diasuh oleh siapa, anak Ustadz? Ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika dalam pengasuhannya, Nabi Muhammad mengembala kambing dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, kakek dari Nabi Muhammad juga wafat. Lalu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad kecil? Yang mengasuh adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ya, diasuh oleh Abu Thalib. Ketika pada saat itu kakeknya meninggal dunia. Oke, anak soleh, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, nah masih semangat? Kita lanjut. Nah, anak-anak Ustadz, selanjutnya adalah bagaimana masyarakat Mekah sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad berdakwah menasehati masyarakat Mekah. Ternyata masyarakat Mekah itu kebiasaan buruknya banyak sekali. Apa saja? 1, penduduk Mekah itu suka menyembah berhala. Berhala itu apa, Ustadz? Patung. Nah, jadi berhala itu patung yang dibuat oleh orang Quraisy, dibuat oleh manusia lalu disembah. Itu adalah perbuatan buruk bagi kita. Menyembah selain Allah, ya, misalnya menyembah patung dan lain-lain, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu menyekutukan Allah, syirik, dosanya sangat besar. Jadi perbuatan buruk orang Arab sebelum Islam datang, pertama orang Mekah itu menyembah berhala, menyembah patung. Terus yang kedua, orang Arab ini tidak menghormati ibu-ibu, tidak menghormati wanita, ya, tidak menghormati ibundanya yang melahirkannya. Nah, terus apa lagi? Ternyata orang Arab selain menyembah berhala, mereka juga tidak menghargai wanita dan tidak menghormati ibu mereka. Nah, terus yang terakhir, kebiasaan buruk yang lainnya apa? Banyak. Orang Quraisy Mekah pada saat itu sebelum Islam datang, mereka suka berjudi, suka minum minuman keras, suka bermabuk-mabukan, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Nah, namun setelah Nabi Muhammad SAW datang, hadir
berdakwah, ya lambat laun lama kelamaan Islam menjadi berkembang di kota Mekah pada saat itu. Nah, baik anak-anak Ustadz, sikap keteladanan yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah 1. Jujur. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Yang keempat, bekerja sama. Dan yang terakhir, teladan yang baik. Artinya kita harus memberikan contoh yang baik kepada teman kita, kepada adik kita, sanak dan saudara kita. Demikian materi yang bisa kita ambil hikmah dari video tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dicatat kelima poin ini di buku PAI-nya. Nah, baik anak-anak Ustadz sudah menyaksikan video dan juga ringkasan materi 5 poin yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu, berkumpul, sekolah seperti biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, anak Ustadz, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tidak berarti apa-apa kalau sekedar ucapan di lisan, jika kita